Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pada detik ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur panjang sehingga kita bisa melaksanakan setiap kegiatan, setiap aktivitas kita dengan baik. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kudwah kita, pedoman kita, pemimpin kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Baik, anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada ya nak ya. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 1 yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian diharapkan mampu mengidentifikasi letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Ya, setelah pembelajaran ini juga kalian diharapkan mampu menjelaskan kenampakan alam di Indonesia. Kemudian kalian mampu mengetahui keadaan geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Yang selanjutnya, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya, kalian diharapkan mampu menentukan ide pokok dari suatu teks bacaan. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian diharapkan mampu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, perhatikan, ada pulau Indonesia, ada peta Indonesia ya nak ya. Nah, masih ingatkah kalian pada pembahasan kita sebelumnya kita pernah membahas tentang letak astronomis dan letak geografis Indonesia berdasarkan peta. Masih ingat ya? Ya. Berdasarkan peta Indonesia tersebut, diketahui bahwa kondisi geografis wilayah Indonesia adalah kepulauan dengan 2/3 wilayahnya berupa perairan. Wilayah perairan Indonesia memang sangat luas nak. Bentang alam Indonesianya juga sangat lengkap dan bervariasi. Mulai dari pantai, dataran rendah, dataran tinggi, lembah, padang rumput, kemudian rawa, sungai, hutan, bukit dan perbukitan, serta gunung dan pegunungan. Itu semua adalah wilayah yang berada di Indonesia. Makanya kita harus bersyukur karena Indonesia adalah negara yang lengkap gitu ya, diberi oleh Allah dengan bentang alamnya yang sangat lengkap. Selain itu, di Indonesia juga banyak terdapat gunung berapi, danau, dan sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil, sungai panjang maupun sungai pendek. Pulau yang satu dengan yang lainnya memiliki karakteristik kondisi geografis yang berbeda-beda, termasuk dengan hasil alamnya. Setelah kita mengetahui letak geografis negara Indonesia, sekarang kita akan pelajari keadaan geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Pulau apa saja? Seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara. Nah, sekarang kita akan belajar tentang letak geografis pulau-pulau besar di Indonesia ya. Pulau yang pertama adalah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas ke-6 di dunia dan banyak terdapat rawa, mempunyai luas 473.481 km. Di Pulau Sumatera juga banyak terdapat gunung berapi aktif seperti Merapi, Talang, Sinabung, dan lain-lain.
Di wilayah timur banyak terdapat sungai besar sebagai sungai seperti Sungai Musi, Sungai Batanghari, Sungai Asahan, Sungai Indragiri, dan lain-lainnya. Kemudian di wilayah barat sampai selatan terbentang Bukit Barisan. Itu adalah letak geografis Pulau Sumatera. Yang kedua adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia. Terbentuk dari vulkanik dengan deretan gunung-gunung berapi dari timur hingga barat dengan sungai. Hal itu menyebabkan tanah Pulau Jawa menjadi subur. Pulau Jawa mempunyai luas 128.287 km. Batas timur adalah Pulau Bali dan Selat Bali. Itu merupakan letak geografis Pulau Jawa. Pulau selanjutnya adalah Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi merupakan daerah yang terjal dan berbukit-bukit, sehingga memungkinkan untuk memiliki sungai-sungai yang terjal dan pendek karena terbatasi oleh bukit-bukit tersebut. Di Sulawesi juga banyak terdapat palung laut dan basin, sehingga basin-basin tersebut membentuk selat, yaitu Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Banda. Di Sulawesi terdapat 41 gunung. Sebagian besar wilayah Sulawesi merupakan daerah vulkanik. Jadi Sulawesi juga subur ya. Dan Sulawesi mempunyai luas 180.681 km. Itu adalah letak geografis Pulau Sulawesi. Pulau yang selanjutnya adalah Pulau Kalimantan, pulau tempat kita ya. Pulau Kalimantan, kondisi geografis Pulau Kalimantan didominasi oleh hutan hujan tropis yang kaya akan pohon berkayu besar. Di Kalimantan bagian selatan terdiri atas dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan. Di bagian tengah terdapat pegunungan Meratus yang membujur dari utara ke selatan. Kemudian di bagian timur terdapat daerah berbukit yang ditumbuhi hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, dan padang ilalang. Di bagian barat terdapat dataran rendah yang terdiri atas rawa monoton, rawa banjir, rawa pasang surut, dan daerah aluvial. Kalimantan mempunyai luas 743.033 km. Itu adalah letak dari geografis Pulau Kalimantan. Yang selanjutnya, pulau besar yang ada di Indonesia adalah Pulau Papua. Pulau Papua adalah pulau yang terletak di utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah Indonesia bagian timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia, dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih merupakan hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hutan hujan tropis yang sangat sulit ditembus karena terdiri dari lembah-lembah yang curam serta pegunungan yang tinggi. Puncak gunung tertinggi berada di Papua. Ini puncak Gunung Jayawijaya yang sebagian puncaknya oleh salju. Papua mempunyai luas 786.000 km. Luas sekali ya Papua ini. Pulau yang selanjutnya, pulau besar Nusa Tenggara. Keadaan geografis Nusa Tenggara Barat dan Timur berbukit-bukit dengan daratan tersebar. Pada pulau yang dominan, permukaannya bukit dan bergunung-gunung, diapit daratan tinggi atau perbukitan. Lahan untuk pertanian sangat terbatas, pertanian basah maupun pertanian kering. Nusa Tenggara mempunyai luas
27.932 kilometer. Ya, itu tadi adalah letak geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia juga, di masyarakat Indonesia itu terkenal dengan istilah gotong royongnya, nak ya. Ya, gotong royong merupakan budaya yang ada secara turun-temurun. Berbagai kegiatan masyarakat dan keluarga dapat dipastikan dilakukan dengan asas gotong royong, mulai dari membangun rumah, memanen hasil sawah, membangun jalan, perkawinan, membangun masjid, dan lain sebagainya. Gotong royong juga merupakan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila. Dalam gotong royong, kita tidak membedakan suku, agama, maupun golongan untuk mencapai tujuan yang sama. Sikap ini merupakan pengamalan sila kedua dari Pancasila. Pada masa sekarang, gotong royong sering diartikan sebagai bentuk kerjasama, ya. Nah, apakah kamu juga pernah bekerja sama bersama dengan teman-teman? Kemudian kerjasama apa saja di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Pastinya kalian sudah pernah melakukan ya, nak ya. Kalau di lingkungan sekolah, misalnya ketika piket gitu ya, ketika apalagi ketika gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, itu adalah bentuk kerjasama bersama dengan teman-teman. Ya, selanjutnya, masih ingatkah kalian dengan pembahasan mengenai langkah-langkah dalam menentukan ide pokok pada sebuah paragraf? Kemarin sudah kita pelajari di tema subtema 1, pembelajaran 1, 2 dan 3. Salah satunya yaitu dengan membaca terlebih dahulu isi bacaan atau teks secara menyeluruh. Ya. Kemudian mencari kalimat utama dalam paragraf tersebut. Barulah kita dengan mudah dapat menentukan ide pokok tersebut berdasarkan kalimat utama. Ya, itu adalah salah satu langkah dalam menentukan ide pokok pada suatu paragraf. Nah, gotong royong sangat dianjurkan dalam Islam ya, nak ya. Tetapi Allah mengingatkan kita bahwa gotong royong atau saling tolong-menolong hanya diperbolehkan dalam perbuatan yang baik saja. Kita tidak diperbolehkan bergotong royong dalam melakukan hal yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Ya, jadi perlu kita ingat ya sayang ya, apabila kita tolong menolong, apabila kita membantu orang, maka yang kita bantu atau sesuatu yang kita bantu itu adalah sesuatu hal yang baik. Karena Allah melarang kita melakukan tolong menolong dalam hal yang buruk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah sampai di pembahasan akhir. Ustazah mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, apabila banyak ada salah-salah dalam penulisan video Ustazah pada hari ini. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah Ustazah sampaikan, bahwasanya kita sebagai makhluk sosial, kita terbiasa tolong menolong, tapi perlu kita ingat bahwasanya kita tolong menolong dalam hal yang baik, kita tolong menolong dalam kebaikan, dan Allah sangat melarang apabila kita tolong menolong dalam hal keburukan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.